Uang suap dari komunis Cina tersimpan di 20 rekening Jokowi di bank luar negeri. 20 bank di 20 bank asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa bank integratif demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Artinya apa? Indikasi tentang kecurangan pemilu, adanya manipulasi, adanya penunggangan oleh kekuatan-kekuatan asing, adanya penunggangan terhadap KPU sehingga tidak bertindak netral, semakin terbuka saat ini. Jadi kalau kasus-kasus ini sama sekali tidak ditanggapi khususnya oleh KPK dan KPU, menurut kami ada upaya untuk melanggengkan atau menghalalkan praktek demokrasi busuk untuk melahirkan calon pemimpin atau calon presiden boneka melalui kekuatan-kekuatan intervensi. Terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Joko Widodo, kita buktikan janji kita bahwa kasus gratifikasi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena hasil temuan yang kita dapati sudah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin, sepertinya ditanggapi agak tidak serius oleh KPK, sama sekali diabaikan. Kami datang lagi untuk melakukan protes dengan membawa babi sebagai ungkapan simbolik kemarahan kami agar KPK jangan di dalam kinerjanya berpihak kepada satu. Mohon maaf, Bapak kembali Saya kuatkan. Jangan itu, Pak. Pak, kita keluar dulu, Pak. Kita keluar aja saya. Kita keluar semua. Bos sopan dikit, Pak. Baru diberi wewenang segitu aja sudah. Itu Zulkifli Hasan itu kan bajingan besar dalam rangka melepas lahan hutan. Erlangga Hartarto masalah CPO, belum Luhut ya sama juga, Erick Thohir. Jadi kalau Bapak pun nggak bisa nangkep Jokowi tadi dengan anaknya, ini bajingan. Jadi pada kesempatannya kami nggak puas atau belum bisa menerima kalau cuma nangkap bupati, wali kota, anggota DPR. Itu itu tri. Dan saya berani nyatakan di sini, pemberantasan korupsi itu harus dari atas. Mohon maaf, Bapak kembali Saya kuatkan. Jangan itu, Pak. Pak, kita keluar dulu, Pak. Kita keluar aja saya. Kita keluar semua. Bos sopan dikit, Pak. Baru diberi wewenang segitu aja sudah. Saya ini Pak izin, nggak mau pembicaraan kita tidak diketahui rakyat, seolah-olah kami sedang negosiasi kasus korupsi dengan KPK. Nggak mau, biar diketahui rakyat gitu. Sabar. Ini biasalah, ini kalau mohon maaf Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih atas penerimaan dari KPK pada kami rombongan dari Gerakan Berut Kembali LKKR GMKR. GMKR adalah suatu gerakan moral, gerakan perjuangan rakyat, di mana merupakan wadah dari berbagai kelompok civil society, beberapa kelompok pergerakan rakyat bergabung di GMKR ini. Nah, sehubungan dengan ulang tahun Veteran Nasional tahun 2026 dan menyambut hari kemerdekaan kita tahun 2026 yang ke-81, nah kami mengadakan suatu kegiatan aksi konvoy kebangsaan. Tadinya aksi konvoy kebangsaan itu kami melalui berbagai tempat institusi yang kami perlu koreksi. Jadi yang pertama ke Mabes Polri, kemudian ke Digasmen. Kenapa Digasmen? Karena itu juga sumber kekacauan dari negeri ini, yaitu telah mengeluarkan surat keterangan penyetaraan Gibran. Yang sebenarnya surat penyetaraan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Harusnya surat keputusan. Dan juga itu mungkin tidak melihat ijazahnya sehingga kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK. Dan kebetulan beberapa teman-teman sudah melakukan kunjungan ke
ke Singapura maupun ke Sydney, ternyata Sydney itu kan cuma khusus bahasa. Ternyata itu pun katanya yang satu kelas sama dia tidak pernah masuk. Ini kenapa kami ke Didasmen ya Mas. Kemudian dari Didasmen kami rencananya mau ke MK masalah putusan 90 yang kita ketahui cacat hukum, cacat konstitusi. Karena paman Gibran, paman Usman, ya itulah yang telah memanipulasi keputusan MK nomor 90 sehingga Gibran bisa maju. Nah selanjutnya kami rencana mau ke Gibran, kantor Wapres, ya kami ingin mereka sampaikan ke Mas Gibran supaya lebih mundur aja lah daripada dimajukan, karena Anda itu tidak sah menjadi wakil presiden dan tidak mumpuni menjadi pejabat negara, apalagi setinggi sebagai orang kedua di negara ini. Kemudian yang terakhir ke KPK, tapi karena sehubungan dengan arahan dari keamanan, kami hanya ke Polisi, Mabes Polri tadi sudah kami lakukan, dan kemarin sekarang ke KPK. Dan ini pada kesempatan ini kami menyampaikan pernyataan sikap dari GMKR secara resmi kepada pimpinan KPK. Nanti sebelumnya kami akan bacakan pernyataan sikap pada Ketua Komisi KPK. Jadi izin saya bacakan ya Pak, biar bisa didengar semua. Pernyataan sikap nomor 003 GMKR Nasional 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tagline-nya adalah KPK harus menjadi milik rakyat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas uang negara, merampas hak rakyat, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. KPK lahir dari amanat reformasi 1998 untuk memberantas korupsi secara independen, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. GMKR menilai bahwa pemberantasan korupsi hari ini masih jauh dari hadapan rakyat. KPK tidak boleh menjadi alat kekuasaan, alat politik, ataupun tameng bagi kepentingan oligarki. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, kembalikan KPK pada amanat reformasi. KPK harus independen dan bebas intervensi kekuasaan, partai politik maupun oligarki. Kemudian kedua, tuntaskan dugaan korupsi oligarki yang melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarga. Antara lain kasus-kasus Blok Medan, kuota haji, denda kebakaran hutan Sumatera, PSN 2, dan lain-lain. Yang ketiga, tuntaskan dugaan skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, dan ekspor CPO yang menyandera pimpinan Partai Golkar dalam upaya mantan Presiden Jokowi ingin membajak Partai Golkar. Yang keempat, menuntut Presiden Prabowo memilih ulang pimpinan KPK saat ini, mengingat proses pemilihannya telah melanggar putusan MK nomor 122/PUU/2022. Kelima, menuntut pemerintah dan DPR untuk memulihkan pelemahan KPK yang telah dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui reformasi internal yang nyata, bukan sekedar slogan atau pencitraan. Dan terakhir yang keenam, mendesak Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi segera disahkan dalam rangka memiskinkan koruptor untuk memberikan efek jerah. Jakarta, 10 Agustus 2026, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, Presidium Nasional ditandatangani Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko dan hadir. Kemudian Muhammad Saidudu kebetulan sedang operasi mata, beliau tidak bisa hadir. Yang selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Marwan Batubara sebelah saya. Kemudian Laksma Purnawan Uriana Adin, saya sendiri. Kemudian Bapak Rizal Fadilah, tanda tangan. Kemudian Komjen Pol Udoseno, sementara ada di rumah Pak. Demikian pernyataan sikap bisa saya sampaikan, kami sampai secara resmi kepada Bapak. Dan mudah nanti Bapak bisa mendengar aspirasi dari teman-teman secara lisan. Baik. Ya, mohon mungkin ada nih ya, ada tadi terima. Baik. Baik. Sebelum itu mungkin bisa dari teman-teman biar nanti Bapak yang menyimpulkan ya. Pak Marwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang surat pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada KPK, tapi sebetulnya ini juga relevan atau malah lebih relevan misalnya kepada
Presiden Prabowo maupun kepada DPR RI. Tapi sekaligus juga kami berharap ini menjadi informasi bagi publik untuk memahami apa sebetulnya yang terjadi. Ya, misalnya kita menyebutkan tentang pemilihan pimpinan KPK yang ada sekarang. Sebetulnya menurut putusan MK nomor 122 tahun 2022 itu bahwa pimpinan KPK 2004-2009 dipilih oleh Presiden atau panselnya dipilih oleh Presiden 2024-2029. Itu putusan MK. Tapi masalahnya ini tadi kita bicara soal Jokowi. Jadi biang kerok yang bicara tentang penyelenggaraan negara, kasus-kasus korupsi, termasuk lembaga untuk memberantas korupsi, itu memang bagaimana dikendalikan untuk mengamankan Jokowi dan mengamankan oligarki. Nah, di sini sebetulnya kita berharap dengan surat ini, terutama Presiden itu bisa segera membentuk pansel yang baru untuk memilih pimpinan yang baru. Kemudian juga memproses berbagai kasus yang melibatkan ini, dan saya kira juga relevan untuk KPK melakukan perbaikan internal ke dalam. Nah, yang terakhir kita juga akan siarkan ini kepada publik supaya paham, ya, dan saya kira kita memahami juga posisi dari KPK pimpinan yang ada sekarang ini. Toh ini mereka sudah dipilih, tapi kalau memang mau patuh terhadap konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, itu sangat layak kalau mereka sendiri itu mau mengundurkan diri. Ya, lalu juga ada kasus-kasus tadi sudah kita sebutkan berkali-kali. Saya juga ikut dengan teman-teman dari gerakan masyarakat sipil melaporkan tentang Blok Medan, mungkin sudah berapa kali itu termasuk ke sini. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membongkar, mendiskusikan, dan menganalisis dinamika sosial, hukum, serta politik yang sedang hangat terjadi di tanah air. Teman-teman, di tengah derasnya arus informasi digital hari ini, ruang publik kita terus-menerus diwarnai oleh berbagai diskursus politik yang sangat panas. Mulai dari tuntutan akuntabilitas para pejabat publik, isu transparansi laporan kekayaan, hingga sorotan tajam masyarakat terhadap independensi berbagai lembaga negara yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Ya, sebagai masyarakat yang cerdas dan kritis, penting bagi kita untuk tidak sekadar menyerap narasi yang beredar secara mentah-mentah di permukaan. Kita harus mampu menguraikannya secara komprehensif, rasional, serta senantiasa berlandaskan pada koridor hukum dan konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia. Ya, teman-teman, video yang baru saja kita saksikan bersama memperlihatkan sebuah potret dinamika pergerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR. Aksi ini menyuarakan secara lantang di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menggarisbawahi bahwa kekhawatiran yang sangat mendalam terkait peran strategis lembaga anti korupsi tersebut. Tuntutan utama yang mereka sampaikan berfokus pada pentingnya menjaga KPK agar tetap independen, profesional, serta benar-benar terbebas dari segala bentuk intervensi politik maupun tekanan kepentingan oligarki. Poin-poin yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa sangat beragam, mulai dari desakan untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi berskala besar, tuntutan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, hingga evaluasi mendasar terhadap mekanisme penetapan pimpinan lembaga. Ya, teman-teman, hal ini mencerminkan betapa tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu di negeri ini. Masyarakat sipil secara konsisten mendorong agar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik benar-benar diterapkan secara real, bukan sekadar menjadi slogan manis atau media pencitraan belaka. Jika kita mencermati lebih jauh pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut, ada 6 poin tuntutan utama yang dibacakan oleh perwakilan Presidium. Pertama, mereka menuntut pengembalian KPK pada amanat awal reformasi 1998, yaitu sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Kedua, mereka mendesak penuntasan dugaan kasus-kasus korupsi yang disinyalir melibatkan jajaran pejabat tinggi negara serta kroni-kroni oligarki. Ketiga,
Mereka menyoroti dugaan skandal korupsi besar pada lembaga keuangan dan ekspor komoditas nasional. Dan keempat, terdapat desakan kepada pihak pemerintah untuk meninjau kembali penetapan pimpinan lembaga penegak hukum yang dinilai cacat prosedur atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kelima. Mereka mendorong DPR dan pemerintah untuk memulihkan kelemahan regulasi yang melingkupi lembaga anti korupsi agar kepercayaan publik dapat pulih sepenuhnya. Dan yang keenam, mereka mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi segera disahkan demi memberikan efek jera yang nyata melalui pemiskinan para pelaku korupsi. Teman-teman, di sisi lain, gelombang respon yang berkembang luas di ruang digital menunjukkan tingginya kerinduan masyarakat akan ketegasan aparat penegak hukum. Komentar-komentar publik yang masuk memperlihatkan harapan besar terhadap figur-figur penegak hukum yang independen, berintegritas, dan berani mengambil keputusan tegas berlandaskan fakta-fakta hukum. Fenomena ini mengindikasikan satu hal yang amat vital, tingkat kepercayaan publik sangat ditentukan oleh transparansi administrasi dan kepastian hukum itu sendiri. Ketika seluruh proses verifikasi dokumen, pelaporan aset hingga prosedur penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan akuntabel kepada publik, maka spekulasi serta keraguan yang memicu keresahan masyarakat dapat diredam secara efektif. Teman-teman, sebagai negara yang berdiri di atas hukum, setiap dugaan pelanggaran maupun perbedaan pendapat politik idealnya diuji melalui proses pembuktian yang sah di hadapan majelis hakim di pengadilan. Bukan sekedar dihakimi melalui opini liar di media sosial. Dan oleh karena itu, fungsi pengawasan dari partisipasi aktif masyarakat harus terus berjalan selaras dengan penguatan literasi digital. Penguatan ini bertujuan agar kita sebagai warga negara mampu memilah secara bijak mana fakta hukum yang terverifikasi dan mana yang sekadar narasi spekulatif yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan tertentu. Ya, teman-teman, melihat respon netizen yang membanjiri kolom komentar, kita menyaksikan beragam ekspresi yang sangat emosional, sekaligus mencerminkan rasa kelelahan publik terhadap isu korupsi. Banyak netizen yang menyampaikan desakan agar siapapun pihak yang terbukti melanggar hukum segera diseret ke meja hijau tanpa melihat latar belakang jabatannya. Sebagian warganet menekankan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah selesai jika tidak dimulai dari pembenahan tingkat atas. Harapan agar aset-aset negara yang dikorupsi dapat disita dan dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat juga menjadi dorongan kuat yang terus berulang. Namun ada pula netizen yang mengingatkan kita semua untuk tetap berhati-hati terhadap bahaya informasi bohong atau hoax, serta meminta agar aparat kepolisian dan KPK tidak ragu bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Dinamika ini menunjukkan betapa krusialnya transparansi dalam penyelenggaraan negara, ketika isu kepemilikan rekening luar negeri, pengusulan perundungan, hingga mekanisme penetapan pejabat publik menjadi polemik di tengah masyarakat. Jawaban terbaik dari pihak berwenang adalah keterbukaan informasi yang utuh. Keterbukaan ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Lembaga-lembaga negara seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, hingga Mahkamah Konstitusi memegang peranan kunci untuk membuktikan kepada publik bahwa hukum di Indonesia masih menjadi panglima yang berdiri tegak dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses penegakan hukum yang berkeadilan memerlukan keberanian moral dari para penyelenggara negara. Kita menyadari bahwa tantangan terbesar dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah ketika hukum harus berhadapan dengan tembok kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan gerakan masyarakat sipil, aliansi mahasiswa, tokoh akademisi, serta media massa yang kritis menjadi syarat mutlak dalam menjaga keseimbangan kontrol sosial. Tanpa adanya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat,
Kekuasaan cenderung menyalahgunakan wewenangnya dan hukum berisiko hanya menjadi alat politik bagi kelompok yang sedang berkuasa. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini. Lantas, bagaimana pandangan Anda sekalian mengenai peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal independensi lembaga penegakan hukum di Indonesia saat ini? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah, dan terima kasih telah menyimak pembahasan ini dari awal hingga akhir, dan tetap semangat, tetap jaga semangat kebangsaan, dan salam NKRI harga mati.